Assalamualaikum. Silakan disiapkan dulu. Mas Dul Sabra, bukan kepala berdoa, Mas. Doa selesai, salam. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 12.8 ya, hari Rabu tanggal 6 November 2024. Sehat semuanya? Amin. Semoga sehat dan semangat sampai kembali ke rumah masing-masing. Amin. Baik, saya absen dulu. Amanda Eka Yuliana. Oh, sakit. Anggita Anggun. Artita. Aura. Azhar. Aziz. Sersafia. Vika. Dan Wahyu Budianti. Hadir ya. Oke, yang sakit didoakan semoga cepat sembuh, bisa kembali bergabung dengan kita di kelas, belajar dan bermain bersama. Amin. Allahumma amin. Ya, kita di hari Rabu ini dengan saya selama 2 jam sampai jam 9 akan belajar mengenai sosiologi, yaitu mengenai bab, masih ingat kemarin apa kita bahasnya? Mengenai globalisasi. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya mau kelas 12.8 tuh ceria dan bahagia dong. Adakah yang mau menghibur teman-temannya? Atau ada yang mau memberikan pantun atau memberikan komedi ke teman-temannya? Ada yang mau? Mau, Rohman? Oke, silakan Rohman. Kita beri applause buat Rohman dulu ya. Oke, Man. Silakan, Man. Mas Rohman mau kasih apa ini? Pantun ya. Oke, Mas Rohman. Silakan Mas Rohman. Jalan-jalan ke Balikpapan. Pulangnya besok pagi. Cakep. Kami anak kelas 12.8. Siap belajar sosiologi. Mantap. Silakan ya. Terima kasih Mas Rohman, udah keren sekali ya. Pantunnya memberi semangat buat kita semuanya. Oke, terima kasih. Saya harap semoga semua siap dan semangat sampai nanti selesai. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk globalisasi ya. Jadi kemarin sempat kita bahas sedikit mengenai apa itu globalisasi, pengertiannya apa, dan juga seperti apa contohnya secara umum ya. Nah, hari ini kita akan melihat contohnya atau bentuk-bentuknya secara nyata gitu. Oke, baik. Nah, semua bawa HP enggak? Bawa HP? Bisa buat browsing semuanya? Bisa. Oke, saya silakan kalian buat membuka Google. Oke. Dibuka Google-nya. Terus kalian cari website namanya Tes Gaya Belajar. Silakan kamu cari dengan keyword Tes Gaya Belajar. Oke, monggo ya, saya tunggu ya. Kalian buka, terus kalian isi. Hari ini kita akan belajar dengan gaya belajar kita masing-masing. Kalau kalian mungkin kok merasa kurang semangat saat saya ceramah, barangkali kalian punya gaya belajar yang unik. Bisa ya? Oke, silakan dimulai. Kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Oke, monggo saya beri waktu selama 5 menit buat mengerjakan. Udah selesai, Samsung? Belum ya? Masih OTW ya? Oke. Ketahuan nanti ya. Gaya kamu sukanya apa? Sukanya mendengar, melihat, atau mempraktekkan? Karena
ternyata itu di kelas itu punya gaya belajar yang beragam. Nggak semua anak suka diceramai, atau nggak semua anak suka melihat. Ada yang suka mendengarkan, ada yang suka praktek langsung, gitu. Oke, jam 7.45. Nah, sekarang kalian cek apakah kalian termasuk golongan yang visual, auditory, atau kinestetik. Nah, sekarang coba hari ini yang dapat gaya belajar visual angkat tangan. Silakan. Sudah? Novia? Oke, wah hampir semua ya, berarti ya. Gaya belajarnya visual, berarti sukanya melihat-lihat grafik atau gambar atau video, begitu ya. Nah, terus yang gaya belajarnya auditory siapa ya? Oh, Aziz, Revaldo, Rizvi, Aditya. Baik, berarti nanti kalian sukanya mendengar. Yang gaya belajarnya kinestetik, bergerak-gerak siapa? Ada Samsul, ada siapa? Misbahkul ya, sama Azhar. Nanti berarti kalian itu praktek atau belajar sambil bergerak-gerak, karena mungkin di kelas sering ngantuk sehingga kalau keluar kelas lebih semangat belajarnya. Baik, nah maka nanti di classroom yang saya share barusan, kalian bisa mulai yang visual ya, bisa klik video yang saya share. Ini pengertian globalisasi. Bagi yang auditory itu bisa mendengarkan materi audio dari buku audio sosiologi, tinggal di play pakai headset, pakai TWS juga boleh. Bagi yang kinestetik yang 3 orang ya, bisa keluar kelas sebentar sambil belajar, saya arahkan. Materi kita hari ini semua saya share di situ. Ini juga video sama. Oke. Ini juga video ya. Globalisasi berasal Siapa itu? dari kata globus yang Saya tahu itu. berarti bola yang bulat. Oke. Dari kata globus terbentuk Baik. istilah globe. Ini yang audio ya. Oke. Menurut Luke Ada suaranya Martel, nggak? Jelas dalam nggak suaranya? bukunya The Sociology of Oke, jelas ya. Globalization. Baik. Globalisasi dimulai sejak periode pramodern, Sampai jam yaitu 7.55. awal mula peradaban atau disebut dengan Baik, yang globalisasi kinestetik awal. Ditemukannya bisa keluar jalur sama saya ya. sutra, Bawa yaitu bukunya. dari Eropa. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang bisa buka halaman 40. Sini aja. Sini ya. Oke. Mas Misbah sama Mas Azhar ya. Sini coba. Karena kalian gayanya kinestetik, maka saya kira sebaiknya bisa belajar sambil bergerak, sambil jalan boleh, sambil lari juga boleh. Coba dibuka halaman 70. Sambil jalan boleh, biar enak, biar biar lebih fresh. Mas Misbah, Mas Azhar. Ya. Perasaan banyak hal dari kebebasan dan ekonomi. Ya, manapun yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa menjalin hubungan dengan masyarakat atau negara yang lain. Sudah, Mas Hal ini karena Azhar, Mas semakin Misbah. Oke, bisa intensifnya kembali ya. komunikasi dan interaksi di antara. Nah, ternyata kalian itu punya gaya belajarnya masing-masing. Sehingga kalau kalian belajar dengan gaya kalian, saya yakin kalian bisa lebih all out, lebih semangat ya enggak? Kalau sukanya visual ya lebih suka lihat video ya enggak? Nah, kalau sukanya audio lebih suka buat mendengar ya. Kalau yang yang estetik lebih suka ke luar atau bergerak-bergerak begitu. Oke, terima kasih. Nah, selesai ya materinya ya. Oke, kalian telah mengerti apa itu globalisasi. Nah, oke, baik. Sekarang setelah kalian belajar mengenai globalisasi, udah paham, udah praktek tiap hari kalian ya, udah sering lihat YouTube, udah sering lihat TV, udah sering main IG, main TikTok, kalian aslinya sudah setiap hari praktek mengenai globalisasi. Setiap hari bahkan kalian sudah praktek. Oke, maka tahap berikutnya hari ini ialah coba yuk kita kupas.
kan ada banyak ya. Ada globalisasi di bidang budaya, ada yang di bidang ekonomi, politik, dan di ilmu pengetahuan dan teknologi. Macam-macam ya jumlahnya itu. Ada yang menyangkut dengan apa itu bahasa, ada yang menyangkut ke jual beli dan lain sebagainya. Maka di tahap berikutnya akan saya bagi kelompok-kelompoknya. Jadi nanti kalian saling belajar dari setiap kelompok. Nanti kelas ini akan saya bagi ke 4 kelompok. Itu ya. Nanti setiap kelasnya, setiap orangnya, setiap kelompoknya akan ada 7 sampai 8 orang. Oke ya. Akan saya bagi kelompoknya. Oke, saya buka, saya lihat kelompoknya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sudah saya bagi nih. Oke, saya lihat ya. Tim 1 siapa? Ada Naura Faiza, ada Misbahkul. Nabila karena sakit nggak berangkat ya berarti ya. Nova, Aura, Aziz, Galuh, sama Anggun. Ya, kalau ada Kunia, Cherry, Asad, Sofi, Fauzan, Rizky, dan Samsul. Kalau tidak ada Anggun, ada Orang, Saskia, Novianta, Rohman, Lucia, Lalu, sama Angga. Nah, monggo sekarang kelompok 1 bisa merapat ke sebelah sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini, kelompok 4 sana. Oke, waktu saya mulai sekarang, bisa mulai untuk berkelompok. Jadi ya, hari ini kalian akan berkumpul berkelompok untuk melihat contoh, mencari contoh dan dampaknya. Contoh dari globalisasi, setiap temanya dicari contohnya satu aja dan dampaknya. Kelompok 1 mana? Sini ya. Oke, kelompok 2 mana? 3 mana? Bisa merapat ya, kelompok 3 ya, biar hangat, biar akrab. Oke, yang keempat mana? Sini ya. Oke, baik. Kelompok 1 membahas mengenai globalisasi ekonomi. Berarti apa? Terkait dengan transaksi jual beli antar bangsa gitu. Yang kedua, globalisasi iptek. Misalnya apa ya? Penggunaan apa kira-kira? Ilmu ya, teknologi ya, IT ya. Sosial media bisa itu. Nah, yang ketiga globalisasi politik. Apa itu? Munculnya kerjasama antar negara. Misalnya apa? ASEAN dan lain-lainnya. Terus yang keempat globalisasi sosial budaya. Apa itu misalnya? Ada K-pop, ada apa gitu ya. Nah, silakan kalian buat PowerPoint-nya. Terus nanti saya beri waktu sampai jam 8:20. Nanti jam 8:20 kita mulai buat presentasi. Oke, silakan dimulai. Pakai HP 1 boleh, 2 boleh, atau semua kalau mau kerja bareng boleh. Yang penting semua berbagi tugas ya. Ada yang browsing, ada yang bikin, ada yang nanti maju begitu. Oke, silakan saya berikan waktu buat mulai mengerjakan. Oke, Mas Roman bisa agak merapat ke sana ya dengan mas-mas mbak-mbak itu ya. Oke. Oke. Oke, ini ya. Jadi globalisasi ekonomi ya. Mau membahas mengenai perusahaan transnasional. Itu kan berarti apa? Perusahaan yang itu aslinya bukan di sini, tapi dia mendirikan atau menyebarkan produk mereka ke seluruh dunia. Gitu. Kalau di kita misalnya apa? Kita bisa pakai HP ini, bisa minum itu, makan itu karena apa? Mereka itu pabriknya di sini, tapi yang punya modal di sana, gitu. Sehingga ada proses globalisasi ekonomi. Dampaknya apa? Kita yang orang Indonesia sekarang kadang ya tergantung ke produk asing, gitu. Nah, monggo dibuat seperti apa silakan. Kelompok 2 ini mengenai apa di globalisasi iptek. Kalian memberi contoh sosial media. Oke, sosial media itu berarti apa?
Sosial media ialah apa itu kira-kira? Oke. Sosial media kan banyak ya, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, TikTok gitu ya. Itu kan bisa mempererat atau bahkan bisa membuat masyarakat dunia jadi satu. Kita sekarang bisa kontak dengan orang asing, bisa apa itu saling komen dengan orang asing, atau mungkin bisa kolaborasi dengan orang asing. Nah itu kira-kira dampaknya apa itu sekarang? Nah itu ya nanti sampaikan ya dampaknya apa aja buat kalian sebagai orang Indonesia, begitu. Oke. Yang ketiga mengenai globalisasi politik. Nah berarti bisa mengambil contoh adanya lembaga-lembaga yang sifatnya multinasional atau antar bangsa gitu ya. Seperti apa? Kayak ada ASEAN, kayak ada PBB, UNICEF, atau mungkin yang lain-lainnya bisa dipakai buat contoh. Nah, kira-kira dampaknya apa ya buat Indonesia gitu ketika kita ikut ASEAN, ketika kita ikut PBB, itu dampaknya buat kita apa sekarang? Tuh. Oke, bisa diteruskan. Terima kasih. Grup 4 membahas mengenai globalisasi sosial budaya ya. Ini membahas mengenai westernisasi bukan? Iya, oke. Berarti adanya apa? Penyebaran budaya barat, asing. Barat ya, Amerika, Eropa ke seluruh dunia. Misalnya apa ya? Yang paling kita tahu apa kira-kira? Budaya barat yang paling sering kita praktekkan. Bahasa Inggris. Itu kita sering pakai tuh bahasa Inggris tuh. Di sosmed kita bahasa Inggris juga kadang-kadang. Pakaian juga bisa. Musik juga bisa. Film juga bisa. Itu ya. Gimana? Sudah selesai belum? Belum? Oke, terima kasih ya. Teruskan ya. Iya, sithik-sithik. Yang terjadinya pertukaran budaya. Hal ini bisa berdampak negatif jika budaya asli dari suatu negara tersebut hilang tergerus budaya lain. Tinggi kak siapa? Apa selalu ya, Man? Apa? Lagi kita ada apa? Dampaknya kira-kira apa? Kalau dampak positifnya itu kemungkinannya kan itu menciptakan lapangan pekerjaan ya Pak bagi kita. Nah, kalau dampak negatifnya itu warga masyarakat Indonesia itu menjadi ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri. Tinggal disampaikan ke teman-teman nanti. Iya Pak. Oke, bagus. Baik, waktu habis. Nah, kelompok yang pertama yaitu kelompok globalisasi ekonomi bisa ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi yang kalian peroleh. Nanti kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 3, 4 bisa mencatat di buku masing-masing. Itu ya. Kalian saling belajar dari kelompok yang lain. Gitu, oke. Kita mulai aja untuk ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi kali ini kami akan mempresentasikan mengenai apa sih itu globalisasi ekonomi dan juga dampaknya. Pengertian globalisasi ekonomi adalah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan yang dilakukan secara global dan terbuka tanpa batas teritorial negara. Baik, contohnya ada contoh dari globalisasi ekonomi di antara lain ada investasi asing langsung, yaitu banyak perusahaan multinasional seperti Coca-Cola yang membuka cabang atau pabrik di berbagai negara. Nah, oke, jadi untuk dampaknya itu ada dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, dampak negatifnya itu masyarakat Indonesia itu menjadi ketergantungan terhadap produk-produk dari luar negeri.
Nah, untuk dampak positifnya itu yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat Indonesia. Nah, oke teman-teman, itu saja. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kita beri applause dulu ya buat kelompok 1 ya. Terima kasih. Jadi globalisasi ekonomi ini ya, berarti ada proses produksi barang, distribusi barang, sama konsumsi barang yang sifatnya itu antar bangsa. Barangkali sebuah hal dibuat di sini, tapi yang pakai orang luar negeri. Atau barangkali pabriknya di luar negeri, tapi kita yang mengkonsumsi atau memakai. Atau bisa saja mereka hanya punya modal, punya merek saja, tapi mereka buat pabriknya atau buruhnya dari orang negara lain. Itu ya. Oke, sangat jelas dari kelompok 1. Kita beri aplaus saya lagi. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Baik, yang berikutnya kita berikan kesempatan buat kelompok yang kedua yang bisa ke depan ya. Oke, baik. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini menjelaskan tentang globalisasi iptek, tentang media sosial. Pengertiannya akan dibacakan oleh Kurnia. Media sosial adalah sarana komunikasi dan pemasaran yang dimana setiap pengguna dapat berbagai pemikiran atau ide hingga membagikan pengalaman mereka dengan orang lain. Selain itu, media merupakan bentuk media elektronik yang dapat memungkinkan setiap pengguna untuk membuat konten dan membagikannya kepada publik. Dampaknya, beberapa dampak globalisasi di era digital yang bersifat negatif antara lain. Yang pertama, maraknya kejahatan di dunia maya. Yang kedua, tergesernya tenaga manusia. Yang ketiga, ketergantungan terhadap teknologi. Selanjutnya, beberapa upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. 1. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. 2. Meningkatkan motif berprestasi. 3. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang iptek agar mampu bersaing. Sekian dari kelompok 2. Kalau ada salah, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Ya. Oke, baik. Kalian setiap hari dari tadi pagi sampai mungkin sekarang sudah mempraktekkan globalisasi iptek. Bagaimana kalian bisa tahu informasi dari negara lain sangat cepat? Bagaimana kalian bisa dapat teman dari luar negeri dengan sangat mudahnya? Seperti halnya kalian dekat langsung. Kita ke yang ketiga sekarang. Yang ketiga ada globalisasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan globalisasi politik. Globalisasi politik adalah proses meningkatnya keterhubungan politik antar negara dan masyarakat di seluruh dunia yang mengarah pada pengaruh yang lebih besar terhadap kebijakan, hukum, dan keputusan politik di tingkat internasional. Contoh globalisasi politik. Adapun contoh globalisasi politik yaitu ASEAN meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengajukan kemajuan sosial, mengembangkan kebudayaan, memajukan perdamaian dan kestabilan regional, meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan dengan cara damai. Adapun dampak dari globalisasi politik, meningkatkan akses pasar, peluang menjadi pusat produksi dan investasi, meningkatkan rasa aman dan perdamaian, memperjuangkan kepentingan nasional, meningkatkan integrasi ekonomi, meningkatkan daya saing regional. Oke, selesai.
Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat timnya ketiga ya. Terima kasih. Oke. Sekarang yang terakhir ke kelompok 4 kita ya. Kita ke globalisasi yang sifatnya sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mempresentasikan globalisasi sosial budaya. Oke. Contohnya, satu, terjadinya pertukaran budaya. Yang kedua, semakin beragam kelompok masyarakat. Yang ketiga, berkembangnya cara komunikasi. Keempat, meningkatnya imigrasi. Yang kelima, mengubah pola pikir masyarakat. Selanjutnya, dampak positif. Hal tersebut dapat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk tidak ketinggalan dalam urusan perkembangan teknologi. Dapat dijadikan motivasi untuk kehidupan yang lebih baik dan maju. Ini bisa memberi kita kesepakatan untuk menunjukkan ke luar negeri bahwa keragaman budaya Indonesia juga menarik dan bisa bersaing dengan budaya asing. Dampak negatifnya, etika atau perilaku mengubah perilaku ulama menjadi perilaku baru. Terus yang kedua, cara berpakaian remaja meniru dan menyesuaikan pakaian mereka dengan budaya yang mereka pelajari. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang semakin maju cenderung ke arah hedonisme dan arogansi dalam kehidupan manusia. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Itu dari tema kita hari ini. 4 tema globalisasi. Saya kira semua jelas. Jika belum jelas, kalian bisa ungkapkan di Padlet yang saya share di grup kelas kalian. Oke? Kalian bisa buka linknya. Kamu ungkapkan apa sih yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini. Dari Mas Azhar Aritonang. Saya dapat mengetahui macam-macam bentuk globalisasi. Saya tahu dampak-dampaknya dari Azhar. Oke, yang lainnya dari Aziz. Nah, saya harus tahu mengenai itu dan juga harus tanggap tentang apa saja dampaknya dan lebih hati-hati serta bijak. Oke, bagus. Terima kasih. Dari Misbah, saya paham tentang semua apa itu globalisasi, semuanya. Oke. Baik, saya kira pembelajaran kita hari ini selesai. Udah jamnya selesai. Saya ucapkan terima kasih buat kelas 12-8 yang sudah semangat belajar dari awal sampai jam saya selesai. Saya harap semoga semua terus semangat. Jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di hari-hari berikutnya. Oke, untuk kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bersama ya.